Bapak, Mama, saudara-saudari yang ada di sini maupun yang ada di rumah, selamat siang, salve. Salve. Sebagai umat Katolik, kita telah memasuki masa Prapaskah, di mana dalam masa Prapaskah ini kita diajak untuk mempersiapkan diri, membaharui diri lewat bertobat dan juga bermati raga dengan berdoa, berpuasa dan berpantang serta berkurban, sehingga kita dapat memasuki Paskah yang cerah, merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dalam masa Prapaskah ini kita diajak untuk mendalami tema katekese APP, Aksi Puasa Pembangunan tahun 2022, dengan tema besar memulihkan kehidupan, bumi sehat, manusia sejahtera. Maka dalam pertemuan katekese APP yang pertama ini, kami mahasiswa-mahasiswi semester 4A Stipas mengajak Bapak dan Mama yang ada di sini maupun yang ada di rumah untuk bersama-sama dengan kami mendalami tema APP yang pertama ini. Untuk itu kami mengajak kita semua mempersiapkan Mada Bakti dan buku kitab suci untuk kelancaran pendalaman katekese APP pada siang hari ini. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, untuk memulai pembahasan pendalaman tema APP yang pertama ini, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri dan menyanyikan lagu pembukaan. Kita bernyanyi Mada Bakti nomor 367. Bila hasrat datang menjelang Tuhan, hati runduk rendah memohon berkat, agar jiwa pantas bertemu kandang, bagai domba yang hilang di jenjang maaf. Berpantas diri, berpantas hati menjelang Tuhan, berhias nubari di awal bakti. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas penyertaan-Mu bagi kami semua, sehingga kami dapat berkumpul lagi dalam keadaan sehat dan bahagia. Berkatilah kami yang ada di sini dan juga Bapak, Mama, saudara-saudari yang ada di rumah kami masing-masing, di mana kami akan memulai kegiatan katekese bersama dengan menggumuli subtema menjaga kebersihan lingkungan. Kami mohonkan bimbingan Roh Kudus-Mu dalam proses katekese ini. Semoga kami dapat melihat berbagai persoalan terkait pencemaran dan polusi lingkungan, sehingga kami dapat membangun gerakan bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudari yang ada di rumah maupun yang ada di sini, bumi kita pada saat ini sedang mengalami banyak situasi. Kita dilanda wabah virus corona. Kemudian terjadi bencana alam, misalnya banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya. Dan yang menyebabkan itu semua adalah kekurangan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan untuk menjaga alam yang telah Tuhan berikan kepada kita. Semua yang Tuhan ciptakan
adalah baik, namun kita kurang mampu menjaga yang baik yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Di tengah situasi ini saya ingin mengajak Bapak, Mama, saudara-saudari yang ada di sini untuk melihat lingkungan kita masing-masing. Ada beberapa pertanyaan penuntun yang dapat membantu Bapak, Mama, saudara-saudari untuk men-sharingkan atau membagikan pengalaman Bapak dan Mama seputar dengan situasi-situasi yang ada di sekitar kita pada saat ini. Menurut Bapak, Mama yang ada di rumah maupun saudara-saudari yang ada di sini, bagaimana keadaan lingkungan kita pada saat ini? Lalu, apakah dengan situasi lingkungan pada saat ini sudah adakah kesadaran dari kita untuk membuang sampah atau mengolah limbah dengan baik? Dan yang ketiga, kira-kira menurut Bapak, Mama, dan saudara-saudari di sini, apa saja dampak yang ditimbulkan oleh tindakan-tindakan kita manusia yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan? Dan kira-kira apa yang dapat kita perbuat untuk menyelamatkan kembali lingkungan kita yang pada saat ini sudah rusak? Maka saya mengajak kita, saudara-saudari yang di sini maupun Bapak, Mama yang ada di rumah, untuk sama-sama men-sharingkan pengalaman dengan orang-orang yang ada di sekitar Bapak dan Mama, saudara-saudari. Saya persilahkan. Sejauh pengamatan saya, di lingkungan rumah saya itu cukup bersih karena beberapa ada kegiatan yang dilakukan oleh ketua RT untuk membersihkan lingkungan. Jadi bisa dibilang kesadaran di lingkungan rumah saya itu orang-orangnya mempunyai kesadaran cukup tinggi untuk membersihkan lingkungan mereka. Kami juga di rumah, Bapak dan Mama juga sering mengajak kami anggota keluarga, anak-anak mereka untuk membersihkan rumah, lalu rajin untuk membuang sampah. Tapi yang sering saya lihat, banyak orang yang mempunyai kesadaran juga yang rendah. Terlebih lagi ketika saya membawa motor di Jalan Muhammadiyah itu sampah sangat banyak. Beberapa kali antar mama pergi di kantor, ada auto sampah yang sudah mengangkat sampah itu, tapi nanti sorenya kembali saya lewat situ lagi, sampah sudah penuh lagi. Jadi semua itu tergantung kepada kesadaran masyarakat tentang pentingnya untuk membuang sampah pada tempatnya agar tidak menyebabkan banjir, tanah longsor, seperti yang baru-baru terjadi itu banjir di Gua Lorde sana, terus di Matani juga. Jadi di sini pentingnya juga kesadaran orang tua untuk mendidik anak bagaimana untuk membuang sampah pada tempatnya, lalu menjaga kebersihan lingkungan, dan belajar untuk mengolah sampah agar bisa menjadi barang-barang yang berguna. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk adik Arin yang telah men-sharingkan pengalamannya. Saya yakin Bapak, Mama, saudara-saudari yang ada di sini maupun yang ada di rumah juga mempunyai pengalaman tentang situasi yang ada di sekitar pada saat ini, khususnya tentang bagaimana kebersihan dan kenyamanan serta keindahan lingkungan kita masing-masing. Kesadaran dimulai dari dalam diri. Maka untuk membangun kesadaran itu dibutuhkan pendidikan sejak usia dini yang diberikan kepada anak-anak kita masing-masing. Dan cara kita untuk mengolah limbah, mengolah sampah secara baik dengan berusaha untuk kreatif menggunakan apa yang sudah ada. Mengolah sampah menjadi barang-barang yang bisa dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, untuk semakin mendalami tema APP kita yang pertama ini tentang menjaga kebersihan lingkungan, kita akan sama-sama mendengarkan apa yang dikehendaki Tuhan lewat bacaan
yang diambil dari kitab Ulangan bab 23 ayat 12 sampai ayat 14 yang akan dibacakan oleh saudari kita Ance, dan Bapak Mama di rumah juga bisa membacanya masing-masing. Bacaan diambil dari kitab Ulangan bab 23 ayat 12 sampai ayat 14. Di luar perkemahan itu haruslah ada bagimu suatu tempat kemana engkau pergi untuk kada hajat. Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil, dan apabila engkau jongkok kada hajat, haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuni kotoranmu. Sebab Tuhan Allahmu berjalan dari tengah-tengah perkemahanmu untuk melepaskan engkau dan menyerahkan musuhmu kepadamu. Sebab itu, haruslah perkemahanmu itu kudus, supaya jangan ia melihat sesuatu yang tidak senonoh di antaramu, lalu berbalik daripadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Mama, saudara-saudari yang ada di sini maupun yang ada di rumah, kita telah mendengarkan bersama-sama firman Tuhan yang diambil dari kitab Ulangan bab 23 ayat 12 sampai ayat 14. Nah, kita akan sama-sama kembali mendalami sabda Tuhan yang baru kita dengarkan dan kita baca bersama-sama ini lewat beberapa pertanyaan penuntun yang akan membantu kita untuk mendalaminya. Yang pertama, apa yang dibicarakan di dalam perikop ini? Apa yang dibicarakan di dalam perikop ini? Dan yang kedua, apa pesan yang dapat kita tarik dari perikop ini? Dan dari situ apa yang harus kita lakukan untuk memelihara kekudusan lingkungan kita. Nah, Bapak, Mama, teman-teman, saudara-saudari yang ada di sini dan yang ada di rumah, mari kita sama-sama men-sharingkan apa yang telah kita baca dan kita dengarkan dari kitab Ulangan ini. Bapak, Mama yang ada di sini dan yang ada di rumah, menurut saya pesan yang dapat diambil dari teks bacaan ini yaitu pentingnya pemeliharaan lingkungan yang bersih dan sehat. Orang tidak boleh membuang kotoran sembarangan, walaupun penekanannya pada buang hajat, tetapi keadaannya menyangkut pula pada semua kotoran atau sampah yang hendaknya tidak dibuang sembarangan dan juga berdampak pada kesehatan manusia. Selanjutnya, Tuhan juga memperhatikan kebersihan dan kesehatan manusia agar peraturan yang dibuat tidak saja menyangkut kebersihan religius, melainkan juga kebersihan sosial dalam lingkungan hidup bersama. Adanya aturan itu agar bangsa Israel dapat menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan hidup. Itu saja pesan yang dapat saya tarik dalam teks bacaan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Mama yang ada di sini dan yang ada di rumah. Menurut saya, yang dibicarakan dalam bacaan hari ini adalah Tuhan memberi peraturan mengenai kehidupan bangsa Israel untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan terkait buang hajat dengan cara dikuburkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Adik Lucky dan Adik Rino yang telah men-sharingkan apa yang mereka pahami dari kitab Ulangan bab 23 ayat 12 sampai ayat 14. Bapak dan Mama yang ada di sini maupun yang ada di rumah juga bisa membagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya yang berkatekese bersama dengan kita, apa yang kita dapatkan dari bacaan ini. Nah, Bapak dan Mama, saudara-saudari yang terkasih, kitab Ulangan ini merupakan salah satu dari 5 kitab Taurat, di mana di dalamnya termuat banyak sekali peraturan untuk umat Israel. Salah satu peraturannya adalah untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan, termasuk
membuang hajat atau membuang kotoran yang berasal dari dalam tubuh. Tuhan mengatur itu semua agar kita, saya, Anda khususnya umat Israel pada saat itu mampu menjaga kebersihan demi kesejahteraan kita bersama. Bapak, Mama, saudara-saudari kita yang ada di sini dan juga yang ada di rumah. Menjaga kebersihan merupakan tugas kita masing-masing. Maka sudah sepantasnya kita masing-masing menyumbangkan tenaga kita, pikiran kita dengan berusaha memberikan kenyamanan, keindahan bagi lingkungan kita. Salah satunya adalah membangun sanitasi yang layak di rumah kita atau lingkungan kita masing-masing. Yang kedua, mengolah sampah untuk menjadi barang-barang yang dapat digunakan atau didaur ulang. Dan yang ketiga, membiasakan anak-anak sejak usia dini maupun orang tua, orang dewasa untuk membuang sampah pada tempatnya. Dengan demikian kita turut menciptakan bumi yang sehat dan ikut mensejahterakan kehidupan kita sendiri dan kehidupan bersama. Baik, terima kasih untuk Bapak, Mama, saudara-saudari yang telah men-sharingkan pengalamannya, baik lewat situasi yang ada di sekitar maupun dari bacaan yang baru saja kita dengarkan. Dan pada saat ini saya mengajak Bapak dan Mama, saudara-saudari yang ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing untuk kita bangkit berdiri, kita sama-sama mendoakan doa umat. Bagi pemimpin gereja, ya Bapa, terangi dan tuntunlah para pemimpin gereja dengan sinarmu sehingga tugas dan pelayanan mereka selalu diresapi oleh semangat, kasih dan kerendahan hati seperti Bunda Maria. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua, ya Bapa yang penuh kasih sayang, kami bersyukur kepadamu atas orang tua kami. Lewat mereka Engkau telah menciptakan kami. Melalui kasih sayang mereka, kami mohon berilah kesetiaan dan berkat yang berlimpah, agar mereka tidak henti-hentinya menyayangi kami sebagai anak-anak. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi perdamaian semua bangsa, khususnya yang sedang mengalami konflik peperangan. Semoga karena rahmat kasih-Mu, semua bangsa tergerak untuk bersatu padu dan bekerja sama dalam mewujudkan perdamaian serta membangun hidup rukun sebagai saudara. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami semua. Ya Bapa yang Maha Baik, sadarkanlah kami masing-masing untuk mampu menjaga alam ciptaan-Mu, mampu menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan kami masing-masing, sehingga kami semua dapat mengalami kebahagiaan, sukacita, dan kesejahteraan dalam hidup. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyatukan segala permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Silahkan duduk. Bapak, Mama, saudara-saudari yang ada di sini dan juga yang ada di rumah. Setelah kita sama-sama tadi mendalami tema tentang menjaga kebersihan lingkungan kita dan mendengarkan sabda Tuhan dari kitab Ulangan. Nah, saat ini kita akan membicarakan atau merencanakan sebuah aksi nyata
yang dapat kita lakukan untuk mendukung kebersihan di tempat kita masing-masing. Nah, Bapak Mama di rumah juga bisa membuat suatu rencana, suatu aksi nyata di dalam pertemuan yang pertama ini. Silakan Bapak dan Mama, saudara-saudari, diskusikan dengan orang yang ada di rumah dan kita yang ada di sini. Kira-kira teman-teman, saudara-saudari, apa yang bisa kita lakukan? Bapak dan Mama, teman-teman, sudah ada usul, kita akan membersihkan kamar mandi kita masing-masing, kemudian lingkungan sekitar, selokan, sehingga kalau misalnya datang hujan tidak terjadi banjir dan lingkungan kita lebih indah, bersih, dan nyaman. Mungkin Bapak Mama di rumah juga pasti sudah membuat rencana aksi nyata bersama dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, sehingga tema APP kita menjaga kebersihan lingkungan kita ini dapat kita praktekkan di tempat kita masing-masing. Semoga pendalaman katekese APP yang pertama ini dengan tema menjaga kebersihan lingkungan semakin membantu kita untuk mensejahterakan bumi kita, sehingga kita memiliki bumi yang sehat dan kita yang hidup di dalamnya semakin merasakan kegembiraan dan sukacita. Maka marilah kita menutup pendalaman katekese APP yang pertama ini dengan sama-sama mendoakan doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami telah melewati proses katekese ini di dalam penyelenggaraanmu. Kami bersyukur atas rahmat-Mu bagi kami semua, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Kami mohon baharuilah hati kami agar kami mampu merubah sikap dan perilaku kami dengan semangat baru untuk menjaga kebersihan lingkungan kami dari aneka sampah dan limbah yang mencemari lingkungan hidup kami. Semoga lingkungan kami akan semakin bersih dan kami semakin sehat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyikan lagu penutup. Mada Bakti nomor 376. Rasa damai dalam hati datang dari Tuhan, maka Tuhan ditemukan dalam ketenangan. Lihatlah saudaraku, dunia sekitarmu, hiruk pikuk suaranya, dendang riang lagunya, pesta pora raganya, tidur-tidur jiwanya, makin ramai dan risau. Puaskah hati kita, rasa damai dalam hati datang dari Tuhan, maka Tuhan ditemukan dalam ketenangan. Selamat siang. Salve.